Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelaksanaan Rapimnas Dekopin ini secara resmi saya buka. Bapak Menteri Koordinator Perekonomian dan hadirin yang saya hormati. Dekopin telah menyatakan dirinya di dalam hari ulang tahun Harkopnas yang lalu, 12 Juli. Saya telah menyatakan bahwa Dekopin harus membangun dirinya di atas kemandirian. Negara memang harus hadir dan wajib hadir untuk membina, membesarkan Dekopin dengan gerakan Koperasi Indonesia. Perubahan itu adalah hal yang abadi. Perubahan dimulai dari pikiran, mimpi, inisiatif, dan inovasi. Perubahan adalah bagaikan air sungai yang mengalir, menelusuri lautan, menelusuri daripada daratan yang rendah, melewati batu-batu dan pegunungan, kemudian mengalir ke laut, selanjutnya menguap ke angkasa untuk kembali ke bumi. Itulah perubahan. Dekopin harus melakukan perubahan. Salah satu perubahan yang drastis, yang konseptual, yang perlu saya laporkan kepada Bapak Menko Keperekonomian dan Bapak Gubernur adalah koperasi sebagai pilar negara. Dekopin telah mencanangkan 2045 tatkala Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaannya, kita menjadikan koperasi sebagai pilar negara. Koperasi pilar negara adalah konsep dasar dan arah strategi baru kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan berdasarkan ideologi Pancasila dan asas keluargaan yang menjadi jati diri Indonesia seperti termaktub di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Mengapa koperasi? Alasannya pertama dan terutama ialah karena koperasi menjabarkan dan mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu nilai kesetaraan, keadilan, transparansi, demokrasi, dan solidaritas. Karakter-karakter itu sangat penting bagi bangsa Indonesia yang pluralistik, beragam budaya, ras, agama, dan hidup menyebar di ribuan pulau. Itulah koperasi telah mempraktikkan daripada budaya-budaya yang termaktub dalam butir-butir Pancasila. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat datang kepada Erlangga Hartarto, MJ. Selamat malam kepada Indonesia tahun 2021 yang ditandai dengan pengumpulan bom. Pemerintah tentu terus mendorong bahwa gerakan koperasi ini sangat penting, apalagi Dekopin ini dasarnya undang-undang. Sehingga tentu dengan dasar undang-undang ini adalah organisasi selain Kadin
yang wadahnya adalah undang-undang, sehingga tentu perlu ditindaklanjuti yang terkait tadi perubahan ADART-nya. Sehingga tentu ke depan kami berharap bahwa koperasi itu tetap satu. Koperasi satu itu penting karena itu akan mewakili kepentingan koperasi kepada stakeholder dan juga bagaimana pemerintah menangani gerakan koperasi melalui Dekopin. Apalagi tadi lambangnya pun sudah tetap beringin. Artinya saya lihat semua warna itu aman dan teduh di bawah pohon beringin. Tapi Dekopin ini ada khusus, karena di atas beringin ada bintang. Bintang itu lambang tertinggi negara kita itu. Ya, jadi itulah yang kekuatan koperasi yang harus kita jaga, dan di era digitalisasi ini koperasi semakin real, semakin penting karena digitalisasi ini adalah tidak lain adalah digitalisasi perkoperasian. Karena kalau kita lihat semua model platform digital basisnya adalah anggota. Dan kita lihat Dekakon, GoTo misalnya, ataupun Unicorn, itu dinilai berbasis kepada berapa anggota yang subscribe di platform tersebut. Jadi tentunya ini adalah peluang emas, karena per hari ini pasar daripada digital di Indonesia ada 44 billion US dollar, dan di tahun 2025 ada 125 miliar US dollar. Dan apabila koperasi ini seluruhnya didigitalisasi dengan anggota yang lebih dari 125 juta, nah tentu ini akan menjadi nilai yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas dibentuknya pengurus, walaupun karena COVID tertunda 1,5 tahun, dan saya hadir Pak Jimli saat Munas kemarin. Jadi saya menyaksikan prosesnya, saya menyaksikan peserta yang hadir. Kalau di pengadilannya Bapak MK dulu ditanya saksi faktanya. Nah, saya bisa menjadi saksi fakta di sana, sehingga ini Pak Ketua MK bisa mengatakan kepengurusan ini sah, dan tadi saya sudah tanda tangani, Pak. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelaksanaan Rapimnas Dekopin ini secara resmi saya buka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak. Terima kasih. Mohon berkat Dewan Koperasi Indonesia kepada Pak Menko Perekonomian Republik Indonesia. Tantangan untuk koperasi ke depan adalah bagaimana koperasi menjadi solusi untuk masyarakat perkotaan. Ini harus dipikirkan secara serius. Jadi dengan begitu, Bapak sekalian, harapannya ini, Dekopin, koperasi mulai ambil langkah. Apakah koperasi bisa ikut berperan dalam menyelesaikan perubahan iklim global? Apakah bisa berperan dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat? Apakah bisa membantu berperan dalam menangani krisis air bersih di perkotaan? Bapak sekalian, kami melihat peluangnya besar sekali. Karena semua itu membutuhkan kerja bersama dan institusi koperasi sangat mungkin masuk.
Karena itu harapannya di dalam Rapimnas kali ini sebagai sebuah titik awal. Ada pandemi yang menginterupsi perekonomian kita. Kita berkesempatan untuk melakukan konstruksi baru atas tatanan di perkotaan. Indonesia masuk kawasan, masuk wilayah lebih banyak perkotaan. Kami di Jakarta punya contoh pengelolaan menggunakan koperasi. Mudah-mudahan nanti Rapimnas ini bisa menghasilkan, atau Rakernas ya, Rapimnas bisa menghasilkan terobosan-terobosan untuk koperasi makin relevan dan bermanfaat untuk kota-kota dan Indonesia di masa depan. Oh.